Selamat siang, Sobat Tani. Masih ingat musimnya katanya kemarau panjang. Malah sering hujan tiba-tiba. Sudah terlanjur buat bedengan, bahkan bedengannya pendek dan rendah. Sekarang kondisinya model begini. Ada yang baru ditanam, ada yang sudah umur 2 minggu, bahkan ada juga yang sudah siap panen. Nah, sekarang kelihatan di bedengan air mengenang terus, ujung daun mulai menguning, tunasnya lemas. Ini bahaya besar Bapak Ibu. Busuk akar menghantui dan umbi busuk siap menyerang. Nah, ini saya lihat di bedengan ini baru ditanam ada sebagian dan sebagian lagi sudah berumur 7 hari, bahkan ada yang sudah lebih di kebun tetangga saya. Dan ini saya bisa berikan tips praktis cara untuk bisa mengembalikan tanaman ini bisa kembali normal dan sehat lagi Bapak Ibu. Saya bisa menganalogikan seperti ini. Bapak Ibu, tanaman yang ada di bedengan sekarang yang kelihatan di video ini ibarat bayi atau anak kecil. Kalau terus-terusan basah kuyup, tidur di tempat becek, pasti mudah sakit Bapak Ibu, demam, bahkan lebih parah. Sama persis bawang ini disebut bawang muda karena akarnya masih sangat muda. Ini Bapak Ibu perlu tahu bahwa akar bawang seperti ini masih sangat halus, seperti rambut bayi. Kalau terendam terus, tidak bisa bernapas Bapak Ibu. Ini dia membutuhkan oksigen untuk bisa bernapas. Maka akan mati pelan-pelan dan kerugian besar akan menanti di ujung panen nanti. Tapi Bapak Ibu tidak perlu panik, karena di video ini saya kasih langkah darurat, perbaikan bedengan, dan cara jitu supaya tidak terulang kembali hal yang seperti ini. Bapak Ibu tonton sampai habis ya. Nah, Bapak Ibu, mengapa mudah sakit di umur ini? Apalagi dalam kondisi tergenang seperti ini, tiba-tiba hujan besar dan tanaman Bapak Ibu seperti ini. Ini saya membedakannya dengan bawang yang umurnya sudah tua. Bawang seperti ini, saya ulangi, akar masih sangat halus dan pendek. Kemungkinan hanya 3-5 cm. Belum kuat menahan air berlebihan. Dan tanamannya masih sangat kecil, yang untuk umuran kurang lebih 7 hari ini. Daya tahan penyakit juga sangat lemah Bapak Ibu, belum terlalu kuat. Apalagi bedengannya rendah, ini sama dengan air tidak lari. Akar bisa tenggelam dan tidak mendapatkan oksigen. Jamur busuk akar cepat berkembang di tanah becek seperti ini. Sebelum kita masuk lebih jauh, ini analoginya seperti ini Bapak Ibu. Akar bawang umur 1-2 minggu itu seperti selang kecil. Kalau disumbat lumpur dan tergenang, aliran udara akan terhenti. Berbeda dengan akar besar umur 45 hari yang sudah kuat. Jadi penanganannya tidak boleh sembarang seperti bawang tua. Bahkan bawang tua pun kalau sudah mau dekat panen, kita harus menghentikan air yang berlebihan. Nah, ini saya akan kasih solusi di video ini, bagaimana untuk air yang tergenang itu bisa keluar dan tidak mengenang agar bawang atau tanaman Bapak Ibu bisa sehat normal kembali. Hal yang paling penting untuk dilakukan oleh Bapak Ibu, yaitu yang pertama Bapak Ibu buat saluran air terlebih dahulu. Itu paling utama. Caranya Bapak Ibu, gali selokan antara bedengan itu sedalam 20-25 cm, apalagi bedengan yang sangat rendah seperti ini. Ini Bapak Ibu perlu gali lebih dalam, ya kurang lebih 25 cm. Dan lebarnya itu ya mungkin sesuaikan saja dengan lebar bedengan Bapak Ibu yang sudah terlanjur, tapi sebenarnya saran saya 25-30 cm untuk lebar. Dan buat kemiringan, miringkan sedikit supaya air itu bisa mengalir keluar Bapak Ibu. Bapak Ibu naikkan bedengan darurat. Ini timbun tanah gembur di tengah bedeng atau di celah-celah tanaman bawang setinggi 10-15 cm. Tapi tanah yang gembur, mungkin bisa dari sekam atau kompos dan lain-lain. Cukup sampai di pangkal akar, tidak boleh terendam lagi airnya ya, maksud saya seperti itu. Nah, ini ibaratnya begini Bapak Ibu. Kita membuka pintu darurat, jadi air cepat keluar. Akar langsung bisa menarik napas lega. Itu seperti itu, kurang lebih seperti itu, dan Bapak Ibu pasti sudah paham tentang itu. Dan yang kedua, Bapak Ibu gemburkan tanah di sekitar pangkal tanaman di antara situ, tapi Bapak Ibu perlu hati-hati jangan sampai merusak akar daripada tanaman tersebut. Jadi Bapak Ibu cungkil perlahan saja dan kurang lebih dengan kedalaman sekitar 3-4 cm, dan sekali lagi jangan sampai akar halusnya itu rusak ya. Bapak Ibu tabur tipis arang atau sekam ya, arang sekam yang misalnya yang sudah dihaluskan, atau juga sekam bakar atau pasir kasar di permukaan. Ini berfungsi seperti spons, menyerap air yang berlebihan dan menjaga tanah tetap gembur. Jangan sampai padat ya Bapak Ibu ya, atau injak-injak bedengan, nanti tanah makin padat, itu tidak bagus. Lalu yang berikut, obat untuk mencegah busuk akar akan terjadi pada tanaman yang terendam seperti ini, atau kita bisa memperkuat akar dari tanaman muda seperti ini. Jadi resep yang paling aman yang sudah saya lakukan, pernah saya lakukan beberapa tahun lalu, itu saya menggunakan trichoderma ditambah air kelapa muda. Ini bertujuan untuk membunuh jamur penyebab busuk, merangsang akar baru untuk tumbuh lebih cepat. Lalu yang berikut, kita mungkin Bapak Ibu bertanya kalau seperti itu takarannya seperti apa. Saya menggunakan satu sendok makan trichoderma tambah 1 butir air kelapa. Saya larutkan dalam 10 liter air, ya biasanya saya menggunakan air sumur yang bersih,
sekali lagi saya sarankan jangan menggunakan air pam atau air hujan. Kalau air hujan pun sudah direndam, ditenangkan beberapa hari kemudian baru bisa dipakai. Tapi lebih tepatnya menggunakan air sumur bersih. Kocor pelan di pangkal tanaman ya. Di pangkal tanaman Bapak Ibu sudah paham itu. Dan cara cepat agar lebih aman, Bapak Ibu larutkan kalsium tambah boron atau zinc, plus zinc, dan untuk memperkuat batang mudah. Salah satunya juga untuk cegah daun menguning. Saya melarang Bapak Ibu menggunakan pupuk urea atau nitrogen terlebih dahulu. Ya, saya melarang itu. Itu bikin daun lembut dan mudah busuk. Akar makin malas tumbuh Bapak Ibu. Nah, yang berikut, Bapak Ibu perlu atur penyiraman baru. Ya, setelah terendam seperti ini, sudah keluarkan airnya, Bapak Ibu juga harus atur cara penyiraman yang model baru atau metode yang baru. Kalau hujan terus, Bapak Ibu tidak usah disiram lagi ya, atau disiram sama sekali. Banyak petani mengira setelah hujan itu tetap harus menyiram dengan alasan menghilangkan air hujan. Itu sangat keliru Bapak Ibu. Air hujan tidak perlu dihilangkan dengan penyiraman tambahan. Yang harus dilakukan justru membuang kelebihan air melalui saluran drainase yang sudah kita bahas tadi, agar tanah tidak becek dan akar tetap mendapatkan oksigen. Ya. Nah, Bapak Ibu, fokus utama Bapak Ibu pada saat kejadian seperti ini, Bapak Ibu mempercepat pembuangan genangan, bukan menambah air lagi dengan cara menyiram ulang untuk menghilangkan air hujan. Saya kasih contoh, kalau rumah Bapak Ibu kebanjiran, solusinya bukan menambah air dari ember atau menimbah dengan ember saja, itu agak lambat, tetapi membuka jalan air agar cepat keluar. Begitu juga dengan lahan bawang merah Bapak Ibu. Lalu yang berikut, kalau Bapak Ibu melihatnya tanah sudah kering, Bapak Ibu cukup siram di pagi hari, 2-3 hari sekali. Ya, pastikan untuk hanya lembab, tidak perlu becek. Ya. Dan bagian yang berikut, agar hal ini tidak terulang lagi, maka saya sarankan untuk Bapak Ibu melakukan pencegahan daripada sudah terjadi seperti ini. Bibit ini mahal Bapak Ibu. Kita sudah membuang banyak waktu, mengorbankan tenaga, mengeluarkan uang atau modal yang besar. Lalu kalau terjadi seperti ini, kita mau salahkan siapa? Salahkan alam, salahkan siapa? Ini karena kekeliruan kita sendiri. Kita tidak berhati-hati karena mengira ini musim kemarau. Karena itu, saya ingin memberikan tips agar Bapak Ibu tidak terulang kejadian yang sama seperti ini lagi. Bapak Ibu perbaiki bedengan agar anti genangan. Ya. Tinggi ideal bedeng itu Bapak Ibu kurang lebih 25-30 cm, kalau bisa sampai 40 cm, karena tidak saja musim hujan, tapi musim kemarau pun bisa datang hujan Bapak Ibu. Jadi itu menurut saya cukup aman untuk mengatasi hujan besar ataupun penyiraman yang berlebihan, karena air itu bisa menyerap keluar dari bedengan sehingga tanaman bisa bebas dan tidak sangat becek Bapak Ibu. Nah, lebar bedengan maksimal itu Bapak Ibu 100 cm. Ini kalau terlalu lebar itu ibarat danau, jadi nanti di tengahnya becek, pinggir-pinggirnya tidak, tapi di tengahnya becek. Nah, nanti tanaman tidak tumbuh seimbang Bapak Ibu. Nah, lalu yang berikut, selokan harus lebih dalam dari pangkal tanaman. Ya, Bapak Ibu paham ya, selokan itu harus lebih dalam. Agar apa? Itu supaya menyambungkan sampai ke parit utama. Ya. Nah, lalu teknik berikut, itu teknik tanamnya Bapak Ibu. Kalau menggunakan teknik yang sudah saya bagikan ini, maka Bapak Ibu perlu buat lapisan pelindung. Tanam jangan terlalu dalam Bapak Ibu. Cukup 3-4 cm saja. Ujung umbi sedikit terlihat. Itu agar umbi cepat tumbuh dan tidak gampang busuk. Lalu yang berikut, kalau Bapak Ibu tidak punya modal untuk beli mulsa, Bapak Ibu bisa menggunakan jerami atau mungkin gulma-gulma yang sudah Bapak Ibu cabut, itu bisa Bapak Ibu tutup di permukaan bedengan. Tujuannya apa Bapak Ibu? Agar air tidak memercik, tanah tidak padat, atau jamur susah untuk masuk ke tubuh tanaman dan menyerang Bapak Ibu. Nah, pola perawatan khusus ini Bapak Ibu lakukan pada saat umur 0-30 hari. Lalu untuk 0-7 hari itu Bapak Ibu cukup airnya tidak terlalu banyak. Bapak Ibu yang perlu diingat adalah cegah genangan. Itu hal yang paling utama. Dan kalau 7-14 hari, itu Bapak Ibu hanya menggunakan pupuk kocor saja. Saya sarankan pupuk kocor saja. Kenapa? Karena sudah di video-video saya yang lain, itu saya sudah membahas kenapa sehingga saya tidak menyarankan pupuk-pupuk dengan cara menyemprot dan cara menabur dan lain sebagainya. Saya lebih sarankan pupuk kocor. Itu saya punya alasan ilmiah, alasan ilmu pengetahuan dan pengalaman saya. Itu saya sudah buatkan di video-video yang lalu. Bapak Ibu bisa nonton di video saya yang lain. Lalu bagaimana dengan 7-14 hari? Itu Bapak Ibu menggunakan pupuk fosfor dan kalium ya. Ini bertujuan untuk memperkuat akar dan fosfor itu untuk pertumbuhan Bapak Ibu. Kalium itu untuk proses umbi. Nah, lalu 14-21 hari tambah sedikit nitrogen. Tetapi jangan terlalu berlebihan ya. Nah, jadi sederhananya begini Bapak Ibu. Untuk bawang merah yang baru ditanam sampai dengan umur 2 minggu seperti yang kelihatan di bedengan ini, lalu tergenang air di video ini, Bapak Ibu segera gali selokan dan naikkan bedengan agar apa? Agar akar bisa bernapas lega dan tidak becek dalam tanah ya. Lalu yang kedua, Bapak Ibu gemburkan perlahan
tabur arang sekam atau tanah yang gembur untuk bisa jadi seperti spons, bisa membantu menyerap air yang berlebihan. Lalu yang berikut Bapak Ibu, kocor dengan trichoderma atau kalsium untuk bunuh jamur dan bisa menghidupkan akar dan mempercepat pertumbuhan akar-akar baru. Dan yang berikut Bapak Ibu, ini yang terakhir dari tips ini, tidak usah disiram lagi Bapak Ibu. Karena tanah sudah becek terkena air hujan. Jadi perlu keluarkan airnya saja, Bapak Ibu pantau tanamannya dan tanahnya. Kalau sudah kering, perlu dibasahi secukupnya. Pesan utama dari video ini Bapak Ibu, bawang muda itu seperti bayi. Sekali lagi saya analogikan seperti itu, butuh perhatian ekstra. Air memang penting untuk tanaman bawang merah, tapi genangan adalah musuh nomor 1 bagi bawang merah. Kalau akarnya sehat sejak awal, nanti umur 40-50 hari pasti besar dan padat. Umbinya itu bertumbuh secara maksimal dan membuat kita senyum kegirangan Bapak Ibu. Nah, saya tidak perlu mempanjang lebar video ini, cukup sampai di sini. Kurang lebihnya kalau Bapak Ibu kurang paham, Bapak Ibu bisa bertanya di kolom komentar, atau mungkin ada yang kurang jelas dan pengalaman Bapak Ibu di lapangan seperti apa, Bapak Ibu bisa tambahkan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Kalau bermanfaat, Bapak Ibu bisa pakai, atau kalau tidak, Bapak Ibu skip saja. Semoga lahan Bapak Ibu selamat, panen berlimpah, rezeki lancar. Sampai jumpa di video berikut. Ada tips tambahan takaran lengkap untuk video sebelum saya menutup. Di video ini saya menambahkan takaran lengkap untuk bawang merah muda yang mengalami kejadian seperti ini. Untuk per 1 tangki 16 liter, itu Bapak Ibu tambahkan anti busuk akar 2 sendok makan trichoderma ditambah 1 butir air kelapa. Saya tegaskan lagi, untuk memperkuat daun dan akar, Bapak Ibu pakai 50 gram KNO3 tambah 1 sendok makan cair dari boron. Waktu pakainya itu Bapak Ibu pakai di pagi hari, jangan sore hari atau jangan siang hari juga. Lalu gunakan 7-10 hari sekali. Bapak Ibu pantau saja dari tanaman, kalau sudah normal Bapak Ibu kurangi ya. Sekian, terima kasih, salam sukses petani hebat Indonesia.